Baik, langsung lanjut dari pemaparan Komnas Perempuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Sidang beserta Wakil dan juga kepada seluruh anggota Komisi 13 yang saya hormati. Bapak Ketua LPSK dan wakil-wakil dan juga jajarannya serta Ketua KPAI dan wakilnya dan juga jajarannya. Terima kasih. Pertama-tama kami mengapresiasi forum ini karena ini menjadi bagian yang penting untuk kita bincangkan. Komnas Perempuan menerima dokumen dan kronologi bahwa seorang anak perempuan kelas 1 SD mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan ancaman pembunuhan oleh seorang laki-laki dewasa bernama Rames Sinurat yang memiliki kedudukan sosial kuat di lingkungan sekolah korban. Kemudian kekerasan juga dilakukan secara berulang. Terjadi pemukulan dengan kayu, kemudian penamparan pada bagian tubuh sensitif, juga tindakan bernuansa seksual pada area pribadi anak, hingga ancaman pembunuhan yang membuat korban ketakutan dan menolak kembali ke sekolah. Komnas Perempuan juga mencermati bahwa unsur kunci dalam kasus ini adalah ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban, di mana pelakunya orang dewasa dan korbannya adalah seorang anak usia 7 tahun. Kondisi ini memudahkan pelaku mengakses korban melalui untuk melakukan intimidasi serta menormalisasi kekerasan. Pola semacam ini juga merupakan karakter utama kekerasan berbasis gender terhadap anak perempuan, di mana kerentanan korban diperkuat oleh struktur sosial patriarki, relasi kuasa yang timpang, serta lemahnya mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Dampak terhadap korban dari kasus ini, DP3A Kota Bekasi telah menyampaikan kepada penyidik bahwa korban menunjukkan indikasi PTSD, ketakutan ekstrim kembali ke sekolah, serta trauma mendalam baik secara fisik maupun emosional. Temuan ini juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami bukan hanya insiden, tetapi serangan terhadap hak dasar anak perempuan untuk hidup aman, tumbuh, berkembang, dan belajar tanpa rasa takut, dan merupakan hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan seluruh instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Kemudian posisi hukum dan kewajiban negara, Komnas Perempuan memandang bahwa kasus ini menyentuh langsung pemenuhan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28B, 28G, dan 28D. Kemudian SEDO yang mengharuskan negara menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian Konvensi Hak Anak atau CRC yang menjamin perlindungan anak dari kekerasan. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang TPKS sebagai lex spesialis penanganan kekerasan seksual. Ancaman pembunuhan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun ini merupakan pelanggaran serius atas hak hidup dan rasa aman. Karena itu dalam prinsip-prinsip perlindungan anak, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan dan proses penyidikan harus dilakukan secara cepat, sensitif, dan terkoordinasi. Perkembangan penyidikan berdasarkan informasi resmi yang disampaikan kepada Komnas Perempuan, penyidik Polda Metro Jaya, Metro Bekasi, Bekasi Kota maaf, telah melakukan penyidik dan Bapak Min Sidik memeriksa pelapor, korban, saksi, dan terlapor, kemudian mengirimkan SPDP kepada jaksa, melakukan gelar perkara yang menetapkan kasus naik ke tahap penyidikan. Kemudian memeriksa ahli pidana dan ahli pidana anak. Penyidik juga menyampaikan rencana tindak lanjut berupa gelar perkara untuk penetapan tersangka dalam waktu dekat. Komnas Perempuan mengapresiasi langkah ini, namun memandang bahwa percepatan merupakan keharusan karena menyangkut keselamatan anak dan risiko intimidasi berulang. Isu-isu kritis yang perlu menjadi perhatian bagi Komisi 13 DPR RI, ini yang terhormat Bapak Pimpinan serta Komisi 13, kami mencatat beberapa isu penting
Yang pertama, adanya ancaman pembunuhan menempatkan korban pada risiko keselamatan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua, relasi kuasa dan posisi sosial pelaku meningkatkan potensi tekanan kepada keluarga korban dan saksi. Kemudian yang ketiga, trauma psikologis korban semakin berat bila proses hukum berlangsung lambat. Yang keempat, lingkungan sekolah juga belum memiliki mekanisme perlindungan anak yang memadai. Kemudian yang kelima, kasus ini merupakan contoh nyata kegentingan implementasi Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak di lapangan. Berikutnya rekomendasi Komnas Perempuan kepada Komisi 13 DPR RI. Dalam kesempatan ini, kami dari Komnas Perempuan menyampaikan beberapa rekomendasi. Yang pertama kepada Polri untuk segera menetapkan tersangka sesuai rencana gelar perkara, kemudian menolak penangguhan penahanan mengingat adanya ancaman pembunuhan terhadap korban, kemudian menjamin perlindungan maksimal bagi korban dan keluarga, dan menyelenggarakan proses penyidikan yang benar-benar berperspektif anak dan korban tanpa intimidasi. Kemudian merekomendasikan kepada kejaksaan untuk mengawasi penyidikan dan menyiapkan proses penuntutan yang ramah anak. Kemudian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menguatkan mekanisme perlindungan anak di sekolah, menjamin rehabilitasi jangka panjang bagi korban, dan kepada Komisi 13 DPR RI kami merekomendasikan untuk mengawasi secara ketat agar proses penanganan tidak berlarut, kemudian memastikan bahwa kasus ini menjadi tolok ukur evaluasi implementasi Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian juga mendukung upaya-upaya perlindungan korban serta memastikan bahwa kepentingan terbaik anak adalah prinsip utama pada setiap keputusan hukum. Demikian, terima kasih Bapak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut dari KPAI. Dengan sebelum kita bacakan kesimpulan, agak aneh ini memang Polres Bekasi, Bang. Bahwa sudah jelas ada peristiwa pencabulan atau kekerasan seksual, untuk menetapkan tersangka, tadi penjelasan dari Ketua LPSK, mereka butuh pendapat para ahli. Para ahli apa gitu kan? Kan makanya saya yakin dan percaya ada permainan di Polres Bekasi kalau ini berlama-lama. Kan nggak mungkin ada pembunuhan untuk menetapkan tersangka yang jelas-jelas nggak usah pun mereka. Ada 3 lembaga yang sudah menyatakan bahwa itu pencabulan atau kekerasan seksual. Atau katakanlah ada katakanlah ada peristiwa pembunuhan, untuk menetapkan tersangka kita panggil dulu para ahli. Ada ini pencabulan seksual atau olahraga, kan gitu. Saya pikir udahlah gini aja, supaya kita juga bisa memastikan keadilan korektif si pelaku itu bisa dihukum seberat-beratnya. Kami Komisi 13 berkomitmen untuk bersama-sama dengan LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI turun ke lokasi 2 kasus ini. Ya. Kita nanti cari waktunya, Apakah kita ke Polres Bekasi dan kita ke Surabaya. Komitmen ya, Bang. Siap. Ya. Oh, pasti. Nah, jangan dipertanyakan antar sesama, ulang kan. Saya pikir itu sepakat kita ya. Ya. Dan tolong Pak Ketua LPSK, Bapak kan juga pernah di polisi kan Pak? Enggak, ini Polres Bekasi ini main-main berarti kan? Bagaimana misalnya kalau anak dia yang jadi korban kejahatan seksual, yang udah terang-terang dan bahkan itu berkali-kali selama beberapa bulan, untuk menetapkan tersangka masih nanya para ahli kan? Saya pikir ini sudah kelewatan Polres Bekasi. Saya pikir itu kita akan bacakan kesimpulan kita bersama dan kita secara konsisten dan komitmen akan melaksanakan kesimpulan ini untuk menegakkan keadilan korektif dan menegakkan keadilan rehabilitatif terhadap korban. Saya pikir itu. Tenang Ketua, Polri akan direformasi. Baik. Kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Selasa 25 November 2025. 1. Komisi 13 DPR RI mendukung rekomendasi LPSK, Komnas Perempuan dan KPAI
dengan menerapkan keadilan korektif dan keadilan rehabilitatif dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan kelalaian satuan pendidikan terhadap anak di Kota Bekasi dan Surabaya. Sepakat? 2. Komisi 13 DPR RI mendesak LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk memperkuat koordinasi dengan Polres Metro Bekasi sampai ke penetapan tersangka guna mempercepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur. Sepakat? 3. Komisi 13 DPR RI mendorong LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk memperkuat kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, termasuk kekerasan seksual, perundungan, dan kelalaian satuan pendidikan sebagaimana terjadi di Bekasi dan di Surabaya, serta memastikan integrasi mekanisme deteksi dini, perlindungan psikososial, rehabilitasi, dan respon cepat di lingkungan pendidikan guna mencegah berulangnya kasus serupa. Sepakat? 4. Izin Ketua, Sabar. di lingkungan satuan pendidikan Nomor berapa? Nomor berapa? yang baru dibacakan. Di lingkungan satuan pendidikan, tinggal dikoreksi ya, Sekretariat. Lanjut. Oke, bisa kita lanjut ke 4? Mohon izin, Izin, Pak Ketua. Ketua. Ya, silakan. Rehabilitasi psikologisnya juga perlu, Bapak. Kurang. Sangat urgent, tadi juga banyak dibahas, Pak. Perlindungan psikososial, rehabilitasi, Psikologis dan medis lah. Rehabilitasi psikologis dan medis. tinggal di korektif Serta Sekretariat. Dan psikiatris. Wah, tambah deh. masuk Rehabilitasi psikologis dan medis, serta serta respon cepat di lingkungan satuan pendidikan guna mencegah berulangnya kasus yang serupa. Oke, sepakat? responsif. Kita ketok sekali lagi. 4. Komisi 13 DPR RI bersama dengan LPSK, Komnas Perempuan, dan KPAI untuk secara langsung meninjau perkembangan kasus kekerasan seksual, perundungan, dan kelalaian satuan pendidikan sebagaimana terjadi di Bekasi dan Surabaya untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan efektif dan transparan. Sepakat? Sepakat. Baik, Bapak Ibu sekalian. Izin Ketua, Ya, silakan. di judul ada yang keliru, kami bukan Komnas tapi kami Komisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih. Misi. Sudah bisa dikoreksi? Izin Ketua untuk yang keempat tadi, rencana agendanya kapan, Bapak? Ya, silakan nanti kita secara teknis berkoordinasi, Pak ya. Siap. Sedikit masukan Pak Ketua. Izin. Ya, Ini kan memang membicarakan apa yang mendesak, yaitu Bekasi dengan Surabaya. Kasus ini. Tetapi kita mengharapkan jauh lebih luas dari penanganan kasus untuk hal-hal berikutnya, terutama seperti yang disampaikan teman-teman tadi mengenai pencegahan. Nah, apakah ada rencana kita atau program kita nanti dengan pihak-pihak terkait, terutama dari sisi HAM, dengan perundungan ini dan lain sebagainya, termasuk dengan perlindungan anak, kemudian Komnas Perempuan, dan sebagainya, dan pelecehan seksual, apakah tidak ada program kita untuk membahas ini secara menyeluruh? ya, saya pikir nanti akan kita bicarakan di komisi apa ya. Kita fokus dulu ke kasus ini. Saya pikir itu.